Namun, kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua wali Allah bisa menyempurnakan orang lain. Di antara para wali Allah ada para wali yang hanya sempurna, namun tidak bisa menyempurnakan jiwa lainnya. Di antara mereka juga ada para wali yang sempurna dan bisa menyempurnakan jiwa lainnya. Para wali yang sempurna dan bisa menyempurnakan jiwa murid-muridnya disebut dengan mursyid atau pembimbing ruhani. Lalu, bagaimana cara manusia bisa menentukan seorang mursyid? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi. Kali ini kami akan melanjutkan pembacaan syair mursyid palsu yang sebelumnya telah kami baca. Ini adalah bagian akhirnya. Pernahkah kamu penasaran tentang bagaimana sebenarnya manusia menjadi wali Tuhan? Secara umum, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia dibimbing oleh mursyidnya. Kemungkinan kedua, ia dipilih oleh Tuhan sendiri. Dalam kemungkinan pertama, seseorang memohon kepada Tuhan dalam mencari mursyidnya. Ia menemukan lalu mengikuti arahan mursyid itu dalam sebuah tarekat, hingga ia mencapai kesempurnaan jiwa dan tamat. Kemungkinan kedua adalah kemungkinan yang jarang terjadi. Kemungkinan kedua ini dibagi menjadi dua lagi. Pertama, seseorang menjadi wali Allah melalui pembimbing tak kasat mata seperti Uwais Al-Qarni, juga seperti Abu Hasan Kharaqani. Kedua, seseorang menjadi wali Allah di bawah naungan wali palsu. Tentang yang terakhir inilah Rumi bercerita dalam Mathnawi sebagai berikut. Seorang murid pencari Tuhan dengan tulus meletakkan kepercayaannya pada seseorang yang mengaku waliullah. Murid itu menganggapnya sebagai figur suci. Melalui kepercayaan dan ketulusannya, murid tersebut malah mencapai tingkatan ruhani yang syekhnya sendiri bahkan tak pernah membayangkan. Api dan air tidak membahayakan murid itu, meskipun api dan air itu bisa menyakiti syekhnya. Namun, sekali lagi, ini sangat jarang terjadi. Namun jarang terjadi datang seorang pencari Tuhan yang bercahaya, yang karena pancaran cahayanya sendiri, kepalsuan syekhnya bermanfaat untuknya. Berkat ketulusan niatnya, dia mendapat apa yang layak didapatkannya, meskipun dia mengagumi sebuah jiwa yang ternyata hanyalah jasad belaka. Seperti seseorang yang mencari kiblat di tengah malam gelap gulita. Kiblatnya salah, namun tetap benar sholatnya. Syekh yang mengaku wali mempunyai banyak kekurangan dalam jiwanya. Sedangkan kami kekurangan makanan dalam lahirnya karena berpuasa. Mengapa kita mesti menutupi diri seperti pengaku wali itu dan menderita sakit demi sebuah ketenaran palsu? Bagi orang yang sedang mencari Tuhan, mendapatkan mursyid atau pembimbing ruhani sangatlah penting. Mengapa? Karena para mursyid adalah orang-orang yang bisa menyalurkan berkah Nabi Muhammad kepada jiwa para muridnya agar menjadi manusia sempurna. Hanya yang jiwanya sempurna dan mampu menyempurnakan yang bisa membimbing jiwa lainnya. Seperti kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Kata Rumi, hanya orang kuat yang bisa membuat orang lain kuat. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua wali Allah bisa menyempurnakan orang lain. Di antara para wali Allah ada para wali yang hanya sempurna, namun tidak bisa menyempurnakan jiwa lainnya. Di antara mereka juga ada para wali yang sempurna dan bisa menyempurnakan jiwa lainnya.
Para wali yang sempurna dan bisa menyempurnakan jiwa murid-muridnya disebut dengan mursyid atau pembimbing ruhani. Lalu, bagaimana cara manusia bisa menentukan seorang mursyid? Jawabannya adalah tidak bisa. Mengapa? Karena mursyid adalah sosok manusia yang derajatnya lebih tinggi di atas manusia biasa. Sedangkan manusia biasa karena derajatnya lebih rendah, ia tidak bisa menunjuk mereka yang berderajat di atasnya. Adalah yang di atas yang menunjuk yang di bawah. Adalah mursyid yang menunjuk muridnya, bukan murid yang menunjuk mursyidnya. Seperti Allah yang menunjuk Muhammad, bukan sebaliknya. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid pencari Tuhan? Pertama, murid melibatkan Tuhan sejak awal pencariannya melalui panjatan doa. Semoga Tuhan menunjukkannya mursyid yang telah ditakdirkan untuknya. Allah adalah tujuan pencariannya, namun Allah sebenarnya sudah menyertainya sejak semula. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kedua, murid selalu pasang mata mengamati apa sebenarnya inti dari ajaran yang disampaikan oleh gurunya. Apakah guru itu mengajarkan dunia belaka? Apakah yang ia ajarkan adalah tentang kesaktian adiguna? Jika iya, mungkin guru itu bukan mursyid. Mursyid yang benar akan mengajarkan bahwa Allah adalah tujuan dari semua. Ia takkan mengajarkan hal-hal duniawi yang rendahan dan durjana, bukan sejarah, bukan kesaktian, bukan keajaiban, bahkan bukan juga surga. Inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah tauhid mulia, yang artinya adalah bertujuan satu saja. Dan tujuan itu tidak lain adalah Allah sendiri, bukan dunia, bukan rezeki, bahkan bukan hal-hal surgawi. Ini adalah yang dimaksud dalam ungkapan doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam semata. Ketiga, setelah memastikan bahwa sang guru mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dituju dan murid itu merasakan kesesuaian jiwanya dengan jiwa sang guru, murid kemudian bisa mencari tahu apakah guru itu tersambung pada silsilah tarikat tertentu. Mursyid yang absah adalah mursyid yang mendapatkan ijazah dari otoritas mursyid sebelumnya dalam sebuah silsilah. Jika seorang guru mengaku sebagai pembimbing ruhani, namun dia tidak mempunyai silsilah tarikat asli, maka sulit sekali memastikan bahwa dia adalah mursyid yang asli. Ingatlah apa yang Rumi katakan dalam Masnavi. Oleh karena wajah Adam dimiliki juga oleh banyak setan, tidaklah tepat mengulurkan tanganmu kepada setiap tangan. Mengapa? Karena setan bagaikan pemburu burung yang membuat suara siulan, yang dengan siulan itu dia menjebak burung atau mangsanya dalam tangkapan. Burung itu seolah mendengar kicauan burung sejenisnya. Burung itu turun dari udara dan seketika perangkap dan tombak ditemuinya. Orang jahat akan mencuri bahasa para sufi, yang dengannya ia bisa membacakan mantra kepada orang biasa. Bagi Musailamah, si pengaku Nabi, julukannya tetaplah Al-Kadzab. Bagi Muhammad, Nabi yang sesungguhnya, julukannya tetaplah Ulul Albab. Anggur merah Tuhan, tutupnya adalah wewangian kasturi murni, sedangkan anggur merah biasa, tutupnya adalah bau busuk dan siksa api. Walhamdulillah wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.